Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kawan, wabarakatuh. kita ketemu lagi nih, Pak. Iya. Kita sekarang ngobrol santai. Santai, Pak, ya. Iya. Sambil ngopi, Pak. Boleh Aduh, ngopi sambil ngopi, sih. Pak. Kita jangan yang serius-serius. Silakan sekarang biasa saya mewawancarai cara wawan sekarang mangga Mister Nana. Tapi gini, Pak. Sebenarnya Iya. gini. Kan kalau kita ngobrolin generasi ya, Pak ya. Iya. Kan saya kan katakanlah generasi milenial, katakanlah begitu ya. Iya. Wawan itu generasi apa? Kalau tahun 70 80 kan remaja Wawan tuh tanggal 70 atau 70-an ya. 80-an itu sudah usia-usia dewasa ya. Iya. Nah, pasti kan di tahun-tahun di remaja Wawan tahun 70, di dewasa tahun 80-an itu kan banyak hal juga dalam pergaulan tentunya berbeda dengan pergaulan yang sekarang. Kalau sekarang kan era digitalisasi itu sudah marak di mana-mana. Nah, tahun Wawan kan tahun 70 80 kan anak-anak muda itu kan tidak mengenal digital kan? Bukan tidak mengenal, bahkan tidak tahu kan? Tidak tahu. Mungkin kebanyakan main di sawah, kebanyakan kan begitu. Main sodor. Main apa? Sodor. Sodor itu apa? Yang kalau bulan purnama di jalan pakai kapur lari-lari. Oh, pakai kapur ya? Pakai kapur. Bukan pakai batu, Pak? Bukan pakai kapur. Oh, kalau saya ngalamin tuh yang masih pakai batu tuh. Batu sodok apa batu sodor? Oh, itu lain. Oh, itu beda ya, Pak? Beda. Ini sodor. Sodor. Jadi dia jenisnya itu kayak bikin di tanah. Di kadang-kadang di tanah, ya. Tapi biasanya kalau malam bulan purnama kan belum ada kendaraan. Oke. Di jalan. Ya. Oh. Kalau terang bulan. Gitu. Terang bulan. Dan itu ngumpet anak. Lari enggak di sekitar situ larinya. Kalau ngumpet lain lagi itu petak umpet ya. Sekarang juga ada. Oh, lari dikejar gitu. Iya. Yang ketangkap. Iya. Jadi model dia lari aja di situ. Jadi ditangkap kemudian ya hampir lupa lagi permainan itu. Karena saking lamanya sudah tidak lihat lagi namanya. Nanti kita searching di Google permainan sodor itu sodor. Baru dengar kan? Baru dengar juga tuh. Iya. Saya tahunya tuh batu pakai batu, main batu sodok gitu yang dilempar gitu. Beda ya. Beda. Nah, kemudian ada yang pakai kayu itu tokle. Tokle. Kalau tokle saya pernah ngalamin, Pak, masih. Kan dia hitung-hitungan kan? Iya, tokle. Yang sampai kalau ada puluhan ada ratusan biasanya main hitung-hitungan itu ya. Main kelereng, pal-palan, main karet, main gambaran. Ya, itu saya masih ngalamin tuh yang kadang bekas bungkus rokok diguntingin, dilemparin itu antara bungkus dengan yang lain gitu. Oh, gitu. Seperti itu. Nah, pergaulan anak mudanya pada tahun 70-an tuh gimana, Pak? Maksudnya kebanyakan mereka masih mengenal lingkungan religius nggak? Atau memang sudah urban? Ya masih. Pada masa Bapak lah di lingkungan Bapak. Ya religius. Iya ada. Tetap. Dulu itu saya kecil ya maghrib ya udah harus masuk. Udah masuk. Iya. Orang tua bilang masa ayam yang belum datang maghrib dicari, tapi anak yang masih main saja tidak. Gitu. Itu dulu. Kalau sekarang kadang-kadang memang sudah berbeda ya. Berbeda. Tapi gini, Pak, di masa remaja Pawan kan pasti mengenal juga dong di lingkungan sekolah, terus ada mengenal bahasa-bahasa gaul katakanlah begitu. Iya. Yang sekarang itu kan anak-anak juga kan dalam percakapan ada bahasa-bahasa gaul. Iya. Di zaman-zaman Pawan itu juga mengenal dong bahasa-bahasa gaul era 70 80 gitu. Ada ya? Ada. Bahasa gaul tapi di lingkungan Cirebon. Oke, ya lingkungan Cirebon. Misalnya haus ya. Pengen ening. Pengen ening. Ening itu dari minum.
Oh, ning itu minum. Minum. NINGA. Iya, minum. Terus itu misalnya orang tua Heeh. eh, ortu Heeh. Ortu itu pada masa itu sudah ada ortu, sebutan ortu. ada. Oh. Cuma kan istilahnya kan kalau yang laki-laki bahasanya kalau di Cirebon, kalau di Betawi kan nyokap, bokap ya. 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 Eh, Ya sekarang juga ortu masih banyak sih di lingkungan iya, sekarang. cuma di Cirebon beda lagi. Malwut. Malwut. Malwut itu dari orang tua. Dibalik ceritanya saya pernah tanya. Bahasa itu tuh dipergunakan oleh orang-orang untuk mengelabui penjajah. Karena penjajah juga ngerti bahasa Cirebon. Gitu. Jadi bisik-bisik kan malwut. Ya, itu kan tidak tahu lah kalau misalnya ortu orang tua tahu. Tapi pada masa itu ortu sudah ada. Ada. Oh, itu cuman dia singkatan dari orang tua yang diadopsi dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, malwut. Kalau di Cirebonnya malwut. Kemudian yang laki-laki, orang tua kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Betul. Ungkal, malwut engkal. Wah, boleh juga tuh. Udah hilang tuh bahasa itu ya? Iya. Kemudian perempuan, endou dari wadon. Oh, wadon jadi diplesetkan endou. Bukan endok ya? Bukan. Itu bahasa-bahasa ya anak-anak sekarang Cirebon tidak tahu, tidak paham. Itu ada bahasa gaul, hanya kalau saya perhatikan tidak sepopuler sekarang karena penyebarannya dulu jangankan HP, televisi saja saya waktu anak-anak tidak punya televisi, nonton di tetangga. Karena pakai parabola itu kan? Tidak, belum ada parabola itu zaman saya sudah lulus sekolah, lulus SPG. Nah, tetangga itu hitam putih. Hitam putih aja jarang ya itu ya. Iya. Nah itu nontonnya apa kalau di televisi Pak pada masa itu? Nontonnya di jendela. Artinya jendela tetangga. Ya, begini gitu ya. Gitu. Enggak, maksudnya acara televisinya pada tahun itu Unyil Unyil udah agak kesini. Kayak lagu apa macam ya karena hanya satu TVRI. Oh, hanya TVRI. Jadi ya tergantung TVRI. Oh, ada acara aneka ria gitu. Safari. Edisu dia kayak dulu penyanyi seperti misalnya penyanyi baru Edi Sritonga, Mami Slamet. Tapi itu udah masuk juga ke wilayah daerah ya? Udah masuk ya? Melalui televisi, melalui radio kali ya? Radio. Terus bahasa gaul apa Pak yang menarik yang pada masa itu dari bahasa gaul urban gitu loh, dari bahasa Indonesia atau dari kota yang masuk ke wilayah Pawawan tuh? Tidak ada, jarang ya? Yang banyak masuk itu dari wilayah Betawi karena lewat televisi itu. Karena nonton misalnya film Biangkerok Benyamin kan seperti itu. Biangkerok Benyamin itu biasanya yang ke wilayah Bapak itu bahasa gaul apa yang dari Benyamin misalnya? Ya gue lu. Oh itu dari dulu. Oh itu udah masuk ya bahasa gue lu itu ya. Ente kan Arab ya kan? Iya tapi Betawi itu ente. Kalau bahasa Arab itu kan sebetulnya kan anta. Betawinya ente. Oke. Nah kalau begitu berarti pergaulan pada masa Pawawan itu ruang lingkupnya tetap sempit ya? Secara bahasa, maksudnya secara bahasa nih. Iya. Untuk pergaulan sempit karena media komunikasinya kan hanya itu. Yang punya radio seperti ini juga. Ini radio jadul nih. Tahun Saya berapa nih Pak? Sekitar tahun 80-an. Biasa suka dengerin dongeng ya. Dongeng Mangjaya atau radio luar negeri. Oh ada masuk sini. Tapi ada antena di sini sambung. Oh iya. Ke sana kan pakai AM. Kalau sekarang kan dunianya FM. Sekarang radio juga enggak kalah juga sama Spotify sekarang.
yang punya radio seperti ini kan jarang juga. Dulu juga punya radio yang besar yang pakai kain besar dari apa jati bagus, sempat punya cuma kena rayap. Itu nah jadi bahasa gaul dari dulu tetap ada ya. tetap ada. Dan yang paling banyak mempengaruhi bahasa gaul ke Cirebon tuh dari Betawi yang dibawa oleh Benyamin. Iya, dari media televisi TVRI. Iya. Cuma kan itu kan kita kan jarang bicara seperti itu. Kebanyakan tetap pakai bahasa daerah lokal. Yang Kemudian Malbut, kayak gitu. Pendolan. Pendolan tuh apa? Main. Oh, pengen dolan. Iya, pengen dolan tuh disingkat jadi pendolan. Oh, iya. Pendolan. Malut anak beli. Malut anak beli pendolan. Iya. Pokoknya malut galak gitu kan. Dolan malut malut engkal langka. Kalau saya itu masih saya tuh besar tahun 90-an, remaja saya itu tahun 90-an, Pak. Nah itu kalau misalkan kita mau nyamper temen itu biasanya pakai kode kayak burung gitu. Iya. Gitu. Udah jauh kan suka kedengeran tuh. Iya. Kalau bunyinya begini ngajak main biasanya. Kalau bunyinya begini di rumah ada orang tua nggak gitu kan. Kadang-kadang itu saya pakai simbol-simbol gitu. Karena memang benar. Itu di daerah saya, daerah Kuningan. Iya, daerah Kuningan kan dengan Cirebon beda ya. Tapi kadang benar Pak. Kenapa kita juga pakai kode-kode itu? Seperti tadi Malbut anak beli pengen dolan dolan gitu. Karena memang orang tua itu bukan membatasi sih sebenarnya ya. Ya kan kadang-kadang kan mainnya kan dulu mainnya ke kebun tebu, iya, kemana jauh gitu kan, jalan kaki. Saya juga jalan pernah kaki. sampai berapa desa itu melintasi berapa desa gitu naik ke gunung, ke galian pasir segala macam. Kadang orang tua itu kan khawatir memang. Jadi kalau temen mau main tuh ditanya dulu misalnya mau kemana, mau ngapain ya, jadi misalnya mau main kemana kan kita sudah terbiasa kan untuk tidak berbohong kemana jelaskan harus tidak boleh. Misalnya saya main ke wah bakalnya lamun dolan si A lama ketemu wong tua bloli. Bloli itu nggak boleh. Nggak boleh karena pinggitan kita kan daerah Cirebon. Hanya kan tertentu tidak semua orang tahu. Orang Cirebonnya sendiri engkal apa, endo apa. Misalnya kan dulu remaja juga endo. Wadon tuh endo. Dari wadon dibalik. Iya. Oh, zaman dulu tuh bahasa-bahasa gaul misalnya membalikin kata. Iya, membalikin. Ya kalau sekarang juga hampir tidak jauh beda gitu. Jalan-jalan yuk lajan-lajan supaya tidak tahu yang lain. Berarti bahasa-bahasa gaul yang dibalikin itu sebenarnya sudah tenar di masa dulu. Kayak sekarang juga kan masih ada orang-orang itu misalkan kayak bilang maaf nih Pak ya, kayak bilang mabok ada di balik kobam. Nah sekarang tuh banyak anak tuh kobam. Oh berarti bahasa-bahasa di balik itu sebenarnya sudah ada dari tahun 70-an, 80-an. Bahkan mungkin populernya dari masa itu ya. Kan kadang-kadang kan taunya kan orang-orang yang betul yang nakal. Ning ini kan minum mabok. Iya, mabok. Kalau saya tahun 90 tuh kobam. Iya. Kobam dibalik. Udah dibalik. Iya. Sudah ada. Jadi yang namanya bahasa gaul itu memang otomatis ada dengan sendirinya. Sesuai dengan zamannya. Zamannya. Lalu dari televisi, radio, perkembangan bahasa gaul itu nyampe nggak dari buku, dari novel atau dari jarang. Jadi pada masa itu apa Pak sebenarnya buku-buku apa yang pada masa itu yang mempengaruhi katakanlah siklus pergaulan anak remaja atau anak muda pada masa itu? Tidak ada. Tidak ada. Karena kan memang terbatas ya. Sekarang begini. Mereka untuk membaca itu juga kan sulit ya. Seangkatannya saya itu kan yang membaca agak sulit, yang rajin membaca. Berarti pendidikan itu bisa dibilang pada masa itu tidak terbuka gitu. Ranah pendidikan maksudnya tidak terbuka gini Pak.
Kalau sekarang kan era sekarang itu kan kalau kita butuh bacaan apapun itu tidak harus ke perpustakaan. Iya. Artinya kan bisa search di Google atau apalah banyak lah itu media itu. Iya kan zaman kitanya sendiri kan masih masa proses merdeka baru, kemudian teknologi juga masih kurang. Ya. Dan orang lebih baik memilih membeli beras daripada buku. Iya. Kemudian makanya kan kalau bicara dengan pendidikan dulu dengan sekarang sebetulnya bagus dulu menurut saya. Oke. Karena permasalahannya begini, kalau sekarang kan kadang-kadang buang-buang uang. Oke. Saya paling besar. Oke. Ketika kelas 4 naik ke kelas 5 itu kan diturunkan ke adik saya buku. Oke ya. Sehingga untuk kadang baju juga ya. Memberikan pelajaran apa. Sekarang kakaknya di SMP, anaknya SD ketika nanya ke kakaknya pusing. Karena beda lagi. Ya. Dan buku-buku itu tiap tahun berubah terus ya. Kalau sekarang ya, kalau dulu kan kalau misalkan buku kelas 4 ya tahun berikutnya masih bisa dipakai, tahun berikutnya bisa dipakai. Ya, termasuk baju-baju juga nggak dicoret-coret kadang-kadang buat adiknya. Iya. Sebegitu prihatinnya masa prihatinnya dulu. Malah justru dengan prihatin seperti itu kreatif orang-orang dulu. Kalau sekarang kan sudah sedikit-sedikit ngobrol juga tidak ada. Bermain dengan sesama ini kan yang repot itu kan anak-anak kecil. Sekarang sudah gadget. Kemudian kan kalau bahasa kuningannya kolot begok. Belum saatnya tua. Belum saatnya. Jadi ibarat pohon mangga dikarbit. Tapi gini Pak, saya sedikit agak tidak sepakat juga. Misalkan kan ini kan kita berbicara zaman ya. Iya. Zamannya Pak Wawan memang begitu. Zamannya sekarang ya sekarang era teknologi. Artinya semua ruang terbuka. Memang pada masa saya tahun 90-an nih, saya juga mau main game itu kan hanya Nintendo, Mario Bros gitu kan. Dan itu pun sulit lah dapatnya gitu kan. Harus sama tetangga yang punya, biasanya baru bisa main bareng gitu kan. Kalau sekarang kan terbuka semua. Tapi saya agak sedikit tidak sepakat juga. Karena satu, zamannya beda. Betul. Kalau kita mau disamakan anak sekarang dengan anak dulu tetap berbeda. Mungkin yang kehilangan mungkin secara norma, etik mungkin itu yang kehilangan mungkin ya. Kita kan begini, bukan berarti kan begini. Setiap zaman itu punya masa. Dan setiap masa punya zaman. Ya, masa saya zamannya saya seperti itu. Hanya kan permasalahannya sekarang makin maju. Persiapan kita ketika menghadapi kemajuan itu kita belum siap. Secara moral ya. Iya. Kalau secara ilmu pengetahuan mungkin masih bisa ya, karena kan pelajaran sekarang berkembang terus kan. Pelajaran berkembang terus. Tetapi secara dibuat rata-rata secara katakanlah kecerdasan bukan pintar. Ya, oke. Anak sekarang banyak pintar. Oke. Beda pintar dengan cerdas. Kenapa bedanya? Satu. Kalau pintar itu banyak yang sambungannya itu nggak bener. Oke. Pintar kodek. Pintar membohongin. Pintar dewek. Pintar sendiri. Iya. Pintar sendiri. Pintar keblinger. Pintar yang terlalu pintar akhirnya nggak jelas. Ya, akhirnya nggak jelas gitu. Makanya saya sendiri ketika mengajar jangan terlalu dipaksakan untuk jadi orang pintar. Karena jadilah orang yang cerdas. Tapi cerdas juga ada tanda kutip. Ada cerdas yang betul-betul cerdas, tapi karena saking cerdasnya akhirnya cengar-cengir ada soal. Itu singkatan juga Pak. Iya. Tapi gini Pak. Pada masa itu juga kan ada juga orang yang pintar keblinger, ada juga pintar sendiri. Betul, kan? Ada. Hanya kan nggak bisa digeneralisasikan dengan masa sekarang dong. Kalau sekarang pintar semua. Oh gitu. Iya. Pintar semua. Jadi bagaimana tidak pintar? Cucu saya saja yang baru bisa. Itu kan secara teknologi. Itu kan pengaruh. Kalau dulu itu kan ketika mau mencari sesuatu itu kan harus berusaha. Sekarang sudah apa jadinya?
itu Paham. berbicara itu. Saya juga ngalamin Pak waktu zaman SMP itu kan mau jajan Rp50 saja ke sekolah itu saya harus zaman dulu itu kan kalau di sawah itu suka ada apa namanya panen ubi. Iya. Panen ubi itu kan kadang-kadang kita nih anak-anak nih suka nyari sisa-sisanya yang ada di yang tertinggal sama orang yang punya itu kan. Misalkan sisanya dapat 1 kilo 2 kilo itu saya bawa ke warung untuk dijual. Nanti dapatlah misalkan 25 perak atau 70 atau 50 perak. Nah, itu buat jajan besok. Itu saking memang orang tua bukan tidak memberi sih sebenarnya. Lebih kepada anak itu kalau mau makan mending ke rumah pulang. Iya. Karena kan posisi saya tuh sekolah dekat dengan rumah gitu kan. Jadi ya nggak usah jajan deh gitu. Kalau kamu mau makan lapar ke rumah aja pulang gitu kan. Toh deket tinggal nyebrang gitu kan. Tapi kan sebagai anak-anak ngelihat teman-temannya kalau istirahat ke warung jajan yang makan ciki-ciki kayak gitu kan juga tertarik, artinya pengen juga gitu. Pada akhirnya berusaha mencari untuk diri sendiri gitu. Nah pada masa Wawan juga sama itu. Sama. Kemudian kan begini, ketika saya sekolah dengan saat ini ya prihatin. Artinya begini, guru itu betul-betul dihargai. Ketika anak dimarahi orang tuanya nerima, kamunya ini. Sekarang diomongi sedikit ngadunya dilebih-lebihkan. Ini kan sudah yaitu pintar orang tuanya, pintar keblinger. Iya. Kayak gini Pak, kalau saya sih melihatnya gini, fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini di lingkaran anak-anak remaja itu persoalannya sih sebenarnya bukan persoalan karena banyak juga anak-anak yang prihatin tuh, banyak juga yang hidupnya prihatin yang memang dia sambil bekerja sekolah gitu. Bukan banyak, hitungannya tidak. Menurut saya hitungannya sekarang perbandingannya 100 banding 1 misalkan. Sekarang. Kalau dulu kan umumnya begitu ya. Artinya umumnya seperti itu. Umumnya hampir rata semua begitu. Kalau sekarang sih sudah beda ya. Zamannya beda. Segala macam ada ya. Iya, sudah kalau itu beda tetap. Artinya itu pengaruh. Hanya tinggal di sini kan faktor orang tua. Nah ini penting nih. Orang tua itu sebagai pendidikan pertama sebenarnya kan. Betul. Di dalam siklus pendidikan itu, orang tua yang pertama kan, keluarga itu yang pertama. Tapi gini Pak, persoalannya kadang juga ada orang tua yang memang secara pendidikan lemah juga. Nah pada akhirnya anak juga tidak terbantu pendidikan di dalam rumah. Tidak pendidikan dulu lemah, tapi perhatian. Kalau anak itu bukan permasalahan pendidikan, perhatiannya dulu. Banyak orang tua tidak berpendidikan tapi anaknya berhasil dulu. Sekarang terbalik. Orang tuanya berhasil, anaknya tidak. Karena perhatiannya kurang. Iya, perhatian itu berarti bagian dari pendidikan keluarga dong. Iya, itu kan sekarang begini. Keluarga, makanya saya ke anak tolong, apalagi anak perempuan. Tolong orang tua khususnya ibu itu harus lebih dekat dengan anak. Sepintar-pintarnya bapaknya, kalau ibunya kurang ngurus tidak akan jadi. Ya saya sih sepakat sih kalau untuk urusan keluarga ibu itu paling utama, paling pengaruh. Makanya kenapa perempuan itu seharusnya memang sekolah lebih tinggi juga. Iya, IQ ibu itu akan menurun ke anak. Berarti kita laki-laki nggak ada IQ ada IQ-nya tapi tidak terlalu. Kalau anak sifat ke bapak itu lebih kalau saya baca buku besar sosiologis mengenai sosial masyarakat, kemudian ada bagaimana ya berbicara masalah
garis turunan gen ya. Oke. Kita kan kalau punya anak gen itu kan bapak lebih kuat. Nah, sifat karakter itu dari bapak. IQ itu dari ibu, itu kata para ahli. Tapi gini Pak, saya kembali ke masa lalu dengan masa sekarang nih. Saya coba bandingkan ya Pak ya. Ini masalah gaul. Ya masalah anak lah, dia masalah anak. Nah, pergaulan zaman dulu itu kan membentuk mental anak kan. Iya, karena anak itu sudah belajar bersosialisasi dengan lingkungan dan hidup prihatin, katakanlah begitu. Iya. Sehingga anak itu mempunyai mental yang lebih kuat. Iya. Lebih cenderung tidak putus asa. Dia solidaritas kepada teman kuat. Nah, sekarang ini kalau kita banyak baca atau nonton berita-berita itu kan ada anak-anak yang sempat sampai bunuh diri lah, terus putus asa karena dibully lah, segala macem lah, terus dulu juga ada, hanya tidak separah sekarang. Nah, apakah itu mental anak sekarang itu rendah dibandingkan anak zaman dulu? Betul. Karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu dimanja dan kurang sosialisasi. Ya, dan artinya begini, kalau misalnya bergaul ada permasalahan apa kan mereka cepat, oh tidak jangan begitu, ketika kecil kan seperti itu. Kalau sekarang kan mereka dibiarkan sama temannya itu ya. Kalau dulu kan temannya ikut andil membantu. Kalau sekarang kan sudah nafsi sendiri ya. Bahkan kadang malah direkam ya. Kadang-kadang iya, itu yang kadang malah kan sampai belum lama anak SMP kan sampai dibully, sampai cacat, malah direkam bukan dipisah ya. Bukan dipisah, dulu ada seperti itu. Mereka langsung memisahkan. Dan lingkungan sekitar pun kadang-kadang langsung membantu. Iya. Kalau sekarang kadang-kadang misalnya membantu, orang tuanya tidak terima, kan seperti itu. Tapi menurut Pak Wan kenapa bisa begitu Pak? Ya kan zaman. Ya zaman sekarang kenapa bisa begitu ya? Apa sih yang mempengaruhi sehingga bisa kayak begitu gitu? Ya kan. Meskipun tidak semua ya. Tidak semua. Ya. Cuma kan sekarang kan dulu dengan sekarang itu kan terbalik. Kalau dulu yang prihatin itu banyak, walaupun orang mampu juga prihatin. Sekarang orang yang tidak mampu tidak mau prihatin. Karena lingkungan, masa si anu punya saya tidak bisa. Nah itu karena zaman terlalu terbuka bukan terlalu cepat. Kita kan sementara kita mental belum kuat dan kita Indonesia itu kan negara konsumen terbesar di dunia. Makanya orang-orang yang menciptakan alat-alat elektronik itu sasaran tembaknya ya Indonesia. Karena Indonesia itu konsumen terbesar. Tetapi begitu permasalahan yang konsumen barangnya sudah rusak ya tidak mau gimana benerin, buang ganti. Ada istilahnya lem kuning. Lempar tuku maning. Kalau bahasa Indonesianya lem baru. Lem biru. Iya. Lempar beli baru. Kalau namanya lem kuning. Bahasa Jawanya. Iya. Ada nih lem kuning. Kalau sekarang lem biru. Kalau saya sama lem kuning. Yang lain biru, kita sih lem kuning. Lempar tuku maning. Lempar tuku maning kan gitu. Lem biru, lempar beli baru. Iya. Menarik nih Pak. Saya gini, sebenarnya saya tuh ingin menggali tentang pemikiran dari orang-orang dulu ya, melihat anak-anak muda zaman sekarang gitu. Karena kan mau gimana pun juga ya Bapak sebagai orang tua juga kan, kan tetap punya anak, tetap punya basic mendidik anak di dalam keluarga seperti apa gitu kan. Dan pasti Bapak juga membandingkan juga dengan era yang sekarang kan dalam mendidik anak itu bagaimana sih yang era sekarang, apalagi Bapak kan pernah menjadi pengajar atau pendidik kan, berarti kan pernah berhubungan dengan banyak orang tua murid kan saat ini kan. Nah, dan kebetulan ini di daerah kan, artinya kan tidak di kota nih, adanya di daerah gitu kan, kabupaten. Nah, di daerah sendiri hal-hal yang seperti dilakukan di kota itu juga terjadi ya terhadap lingkungan sekitar pergaulan anak-anak itu. Misalkan kalau di kota kan
ya katakanlah anak-anak apa yang tadi bahasa gadget, terus tidak memiliki apa belum memiliki etika yang baik gitu, dan itu pun terjadi di lingkungan daerah gitu. Iya. Berarti pergerakannya itu masih Pak, pergerakan yang seperti itu gitu. Iya. Berbicara masalah di desa dengan di kota, ya. Kalau dulu orang desa itu kan biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ya, sekarang makan, besok ya makan biasa-biasa lagi. saja. Tidak Justru orang kota datang ke desa asaing. Ya, ya gua yang paling keren gitu. Paling keren. Ya. Nah, sekarang terbalik. Oh gitu. Orang desa gayanya kayak kota. Justru orang kota biasa aja. Oh gitu. Sok aja perhatikan. Oh, dan itu jadi ketika saya kecil itu orang-orang desa, teman-teman desa saya biasa-biasa saja, tidak ya adalah satu dua, cuma kan tidak mendominasi gitu. Iya, kalau dulu juga saya pernah ngalamin sih, kalau ada saudara datang dari kota pakaiannya bagus, padahal cuma kaos gitu. Iya. Kalau kita kan kaos sederhana lah, iya. apa gitu kan. Kalau sekarang orang kota ke orang desa juga baju secara baju juga sama ya. Bahkan orang kota terlihatnya orang desa. Oh, ya. Pakaiannya ya justru orang kota biasa-biasa saja. Bukankah itu sebuah kebaikan Pak untuk perkembangan ekonomi Pak? Bukan, ya bagi perkembangan ekonomi kan merata kan berarti. Betul, cuma kan tidak sekarang kasta begini. Berarti. Betul, tidak ada kasta secara sosial. Bukan secara sosial, secara apa yang kita lihat. Tetapi kalau kita selusuri di desa, ya kan gimana orang tua kira-kira tetangganya itu bisa saya juga harus seperti itu kan. Sekarang seperti itu. Kalau dulu tidak ada istilah iri dengki jahil kaniaya. Ada, cuma tidak semasif sekarang. Berarti asik juga ya dunia sekarang ya. Asik dan terlena ya. Iya. Makan gabut kan kalau dulu kan makan nggak makan kumpul. Ya, sekarang makan nggak makan tukaran. Gimana maksudnya tuh? Berantem. Oh, tukaran tuh berantem. Iya. Dulu, nah sekarang seperti dulu banyak kan peribahasa dulu kan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu berlaku untuk dulu, untuk sekarang beda. Gimana tuh? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang tidak pernah kesampaian. Karena apa itu tidak pernah kesampaian? Jadi ya terlalu bagaimana ya? Dia sudah itu sedikit-sedikit pinjam untuk usaha apa, nyicil ambil, akhirnya kan. Ya. Kalau dulu kan orang tuh nabung, sekarang itu maksudnya kan berakit-rakit ke hulu. Oke. Ya. Secara pemikirannya dia itu dengan meminjam itu. Berarti sekarang itu ada pergeseran pola pikir, katakanlah begitu ya. Betul. Karena tetap bagaimanapun juga zaman mempengaruhi. Bahasa gaul dulu dengan sekarang ini se-Indonesia hampir sama. Kalau di kita kan setiap daerah masing-masing. Itu yang beda di Cirebon seperti ini, di daerah Sunda beda lagi. Contoh, misalnya sekarang kalau saya dengar kepo, itu saya tuh dulu tuh pernah dengar ada sandiwara Sunda, wakepo. Iya tahu saya juga itu di radio. Itu di radio wakepo. Itu saya kepo itu kan adopsi dari Korea kali ya. kepo pengen tahu. Iya, pengen tahu. Serba dulu wakepo saya tahunya. Iya. Makanya bingung ketika kepo apa sih maksudnya, dikirain wakepo muncul lagi. Tidak tahu kan itu bahasa gaul yang sekarang kan. Gabut gaji buta ya, justru kan gabut gaji buta. Ini kan biasanya yang orang makan gaji buta itu masih bisa diterima, cuma kan terlalu, jadi kiasannya terlalu jauh. Sekarang juga bahasa gaul itu akronim.
Akronim. Bukan singkatan, akronim ya. Kalau akronim itu kan berbunyi, kalau singkatan kepala sekolah KS. KS. Ya. Kalau akronimnya KEPSEK. Oh iya. KEPSEK. KEPSEK. Oh, KEPSEK. Iya, KEPSEK. Bisa. Banyaknya KEPSEK. KEPSEK. Ya. Ada duit maksudnya, ada bos, KEPSEK gitu. Bukan mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak lah. Iya, itu kan akronim. Ya. Gabut, gaji buta, ya kan orang yang banyak males, makan gaji buta, kan males. Ya, tapi pengertian sekarang gabut itu sudah ya kayak orang stres, jadi sudah tidak mau kemana-mana. Pengertian gabut itu kalau sudah terlalu jauh dari ini, jadi dari akronim tersebut. Gabut kan gaji buta. Ya. Saya juga bingung juga kenapa gaji buta ya. Gaji buta itu kan nggak bisa melihat kan? Kenapa? Bukan, pengertian gaji buta itu saya kerja ya, tetapi misalnya kerjanya di lapangan, tapi lapangannya lapangan tembak. Oke. Ya, di lapangan di mana saja dan dia tidak kerja, tidak ngurusi apa, nah itu dia makan gaji buta. Jadi kerjanya nggak kelihatan. Bukan, dia harusnya kerja, jadi dia main kemana? Misalnya begini, saya pegawai, sudahlah diserahkan ke yang lain aja. Misalnya saya pimpinan. Oke. Pimpinan, saya nyari usaha lain. Nah, saya nerima gaji itu kan gaji buta. Karena kitanya nggak kerja dengan gaji itu. Gaji itu hanya pengertian anak muda sekarang. Gabut itu sudah katakanlah sudah kacau. Beliau gitu ya, bukan kacau balau lagi. Mager Pak, ada lagi mager. Males gerak. Iya, mager, males gerak. Kalau dulu apa orang yang males kayak gitu? Ya males. Ya, males ya. Males. Gak ada bahasa gaul. Bahasa mager itu paling buat mager. Mau apa? Kalau Sunda mager. Iya. Rek mager. Kalau Sunda kan biasanya suka ada istilah si borokokok misalkan. Si ontohon gitu kan. Kalau yang males-males itu kan suka ada ungkapan-ungkapan dikasih nama kayak gitu kan. Itu artinya kan menggunakan akronim. Ya. Bucin juga itu kan jauh banget. Budak cinta, gila keren juga. Budak zaman sekarang padahal budak itu sudah tidak ada perbudakan itu ya. Jadi dan itu ya se-Indonesia karena pengaruh media sosial, sehingga kan info yang mungkin di daerah apa tidak terangkat. Hanya sekarang kan orang sudah hampir semua orang bisa bahasa Indonesia dengan baik sekarang tuh. Oke. Nah sekarang gini Pak, hanya bahasa Indonesia udah mulai hancur. Oke. Nah sekarang gini Pak, saya mencoba mengambil suatu katakanlah bukan kesimpulan sih sebenarnya, cuma maksudnya gini, dari kenyataan yang terjadi saat ini gitu kan, dengan yang masa lalu meskipun zamannya beda gitu kan. Lalu apakah Bapak nih sebagai katakanlah orang-orang yang remajanya atau dewasanya di tahun 70 80 apakah harus masuk ke dunia yang sekarang atau bagaimana Bapak melihat perkembangan yang sekarang itu? Karena kan mau tidak mau Bapak juga ada berada di lingkungan yang sekarang dong, ada berada di zaman sekarang dong. Dan menghadapi itu semua bagaimana gitu? Justru kelemahan yang angkatan saya tidak mau mengikuti keadaan sekarang. Oke. Saya justru harus masuk karena bagaimana kita akan mengenal, bagaimana kita akan memberikan pengertian sementara kita tidak tahu. Jadi saya mau tidak mau harus tahu. Jadi jangan sampai orang mengatakan, bahkan saya sering termasuknya mengkritik. Ya sekarang bahasa gaul yang bukan akronim, healing. Oh iya, healing. Bahasa Inggris kan, bahasa Inggris kan. Mister Nana kan guru bahasa Inggris. Healing saya tahu bahwa healing itu pengobatan orang yang misalnya sesak napas, pengobatan di daerah
pegunungan yang udaranya segar, sejuk apa. Nah sekarang pengertian healing Jalan-jalan. jalan-jalan, tetapi pada kenyataannya saking mumetnya, stres, ruwet, nggak healing misalnya juga. akhirnya wah healing pengobatan, berarti dia posisinya kalau secara diterjemahkan dia sakit. Oke, ya sakit karena ruwet itu tadi. Ruwet, sibuk sakit itu tadi. pikiran. Makanya Iya. butuh healing. Iya, healing. Butuh pengobatan Padahal sejuk, udara iya. damai. Nah itu kan pengertian itu, pengadopsian itu Tidak pada tempatnya. kurang pas. Kurang pas. Sebetulnya kurang pas. Hanya kalau misalnya bisa itu pengobatan, ya pengobatan menghilangkan kejenuhan, ya hanya akhirnya dipukul rata. Oh gitu. Orang yang pokoknya tamasya mau kemana cari rekreasi, Healing gitu. Padahal kan sebenarnya ada bahasa lain, rekreasi misalkan, ya lajan-lajan, jalan-jalan, kan gitu. Itu lajan-lajan juga, jalan-jalan kan. Termasuk untuk rekreasi. Kalau healing itu katakanlah posisinya memang orang itu sudah kuat, stres dan butuh penyegaran. Itu healing. Tapi karena memang zaman tidak terkontrol, memang itulah Indonesia dari dulu juga. Contoh sekarang permainan sepak bola, kena tangan, apa? Hand. Tidak, bukan. Apa? Ya hands itu sih bener. Apa? N mau berakhir dong. Iya kan, N berakhir atau dan. Iya kan? Ya kan ada AND, END. N. Coba dengar, tidak ada yang bicara hand. Hand itu karena mister dari bahasa Inggris. Hand, lengan. Tapi telinga orang kita itu kan swasta. Oke. Jadi hand jadi N. Dan itu tapi kan tidak semua kan, maksudnya hanya di daerah-daerah tertentu saja yang hampir semua dulu semua. Karena sekarang sih sudah masih ada. Karena kan lidah kan masih. Oke. Hanya ya kan karena yang ngomongnya yang ngerti bahasa Inggris ya jelas otomatis, tapi kan mereka yang itu kan tidak semua. Berarti memang benar ya, berarti bahasa itu tetap mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat ya. Artinya perkembangan bahasa itu tetap mempengaruhi kehidupan sosial. Saya dulu waktu anak masih kecil di daerah, ya di sebuah desa, itu saya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah lingkungan di situ, waduh ngomongnya kayak priayi, keren banget bahasa Indonesia, anu ya. Sekarang hampir semua bahasa Indonesia, karena bahasa ibu hampir tenggelam. Nah, hampir lah, bukan tenggelam. Ya hampir tenggelam. Bahasa ibu hampir tenggelam. Dan walaupun menggunakan bahasa Indonesia, tetapi secara penulisan mereka itu kacau. Ya masih salah, masih banyak yang salah. Karena banyak, bukan ya 70% lah. Apalagi di media sosial ya. Di media sosial, singkatan muncul. Tapi bukankah itu menjadikan bahasa baru juga, Pak? Tidak. Kita bahasa baru ya kan bahasa gaul. Kalau bahasa Indonesia tetap bisa diotak-atik. Kita harus saya termasuk yang artinya dalam penulisan, dalam apa itu, ke bahasa itu sangat menjunjung tinggi. Karena kita bersyukur bangsa Indonesia punya bahasa Indonesia. Karena Sumpah Pemuda. Bukan karena Sumpah Pemuda. Ya, sekarang iya, sekarang negara superpower Amerika. Apa ada bahasa Amerika? Enggak, ada bahasa Inggris. Malaysia, apa ada bahasa Malaysia? Tidak. Campur Melayu, Inggris ya campur. Cina. Bahasa Singapura tidak ada. Dan bahasa Indonesia hanya ada lahir ya kan, pencetusnya kan pada tanggal 28 Oktober. Tetap ada peristiwa Kongres Pemuda itu kan. Akhirnya menjadi bahasa Indonesia.
Sumpah Pemuda dengan Sumpah Pasukan. Ya oke lah. Wawan, terima kasih banyak Iya, atas sama-sama. perbincangannya. Semoga Iya. kita bisa memberikan paling tidak sedikit ataupun banyak lah kepada para penonton Yatra Caruban, obrolan-obrolan santai Sepanjang Anda ya, serius. tapi paling tidak kan bisa memberikan pencerahan meskipun itu ya tergantung yang nonton lah ya. Iya, karena kan setiap orang kan punya pemikiran. Yang masa kita ngobrol begini kan tidak jaminan ini benar. Hanya ada satu saya ingat apa yang dikatakan oleh Al-Farabi. Oke. Kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu hanya satu. Wah, keren. Perbedaan pendapat hanya bersifat lahiriah belaka. Jadi ketika kebenaran hanya satu, perbedaan pendapat hanya bersifat lahiriah semata belaka. Belaka. Jadi iya, jadi saya ketika ngobrol begini itu ada yang itu kan mungkin kan dia ketika itu tahunya sebegitu atau mungkin dia lebih tahu dan saya hanya tahunya seperti itu kan. Seperti itu. Ya asik pokoknya malam ini ditutup dengan kebenaran itu hanya satu. Perbedaan pendapat itu hanya bersifat lahiriah belaka. Pendapat Al-Farabi. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.